Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada sobat masa lalu semuanya, kembali lagi dengan saya Raden Adam Pratama di channel Jejak Sejarah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang asal muasal berdirinya Kerajaan Majapahit dari awal hingga akhir. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perang saudara antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, mari simak videonya sampai habis dan jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya. Terima kasih. Terjadinya perang saudara. Pada bagian sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa sebelum turun tahta pada tahun 964 Saka atau 1042 Masehi, Raja Airlangga dihadapkan pada masalah perebutan tahta antara kedua putranya. Maka Raja Airlangga pun memutuskan untuk membelah wilayah kekuasaan kerajaannya menjadi dua, yakni Jenggala dan Kediri. Peristiwa pembelahan kerajaan ini diberitakan dalam kitab Nagara Kertagama dan Serat Calon Arang, serta diperkuat oleh berbagai prasasti seperti prasasti Pucangan dan prasasti Turun Hyang II. Jenggala dipimpin oleh raja yang bernama Mapanji Garasakan, sedangkan Kediri dipimpin oleh Raja Sri Samarawijaya atau yang bernama gelar Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utunggadewa. Dua putra Raja Airlangga ini tidak pernah berhenti melakukan peperangan, saling berebut kekuasaan, dan saling mengalahkan satu sama lain. Sehingga inisiatif pembelahan kerajaan yang dilakukan oleh Raja Airlangga sebelum mangkat terkesan tidak ada manfaatnya atau sia-sia belaka. Dapat dipahami bahwa ternyata dua putra Raja Airlangga itu tidak satu kandung, tetapi berasal dari ibu yang berbeda. Mapanji Garasakan berasal dari istri kedua, sedangkan Raja Sri Samarawijaya berasal dari istri pertama. Adanya unsur nama Teguh pada gelar Raja Sri Samarawijaya itulah yang menunjukkan bahwa ia berasal dari istri Raja Airlangga yang pertama. Raja Airlangga pada waktu pemerintah Kahuripan diduga memiliki dua orang istri, meskipun hal ini tidak diberitakan dalam beberapa prasasti. Tetapi dugaan ini semakin kuat manakala ditemukan dua patung wanita pada Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan, yang diyakini sebagai tempat pendarmaan Raja Airlangga. Mungkin karena berasal dari ibu yang berbeda, itulah yang menyebabkan perang saudara antara Raja Mapanji Garasakan dan Raja Jenggala Sri Samarawijaya dari Kediri. Mula-mula kemenangan berada di pihak Jenggala. Hal ini dibuktikan dari tulisan yang terdapat pada prasasti Turun Hyang. Prasasti ini menyatakan bahwa pada tahun 966 Saka atau 1044 Masehi, Mapanji Garasakan menetapkan desa Turun Hyang sebagai Sima Swatantra atau Perdikan, karena para pemuka desa tersebut setia mengarahkan penduduk untuk membantu Jenggala melawan Kediri. 8 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 974 Saka atau 1052 Masehi, kemenangan juga berada di pihak Jenggala. Hal ini dibuktikan dari tulisan yang terdapat pada prasasti Malenga, yang menyatakan bahwa Mapanji Garasakan memberi anugerah untuk desa Malenga karena telah membantu Jenggala mengalahkan Aji Linggajaya, Raja Tanjung yang merupakan bawahan Kediri.
Masa pemerintahan raja-raja kerajaan Jenggala dan Kediri. Kerajaan Jenggala selalu terlibat perang dengan kerajaan Kediri. Keduanya saling mengalahkan satu sama lain tanpa menghiraukan adanya hubungan kakak beradik. Dalam prasasti Malenga diceritakan bahwa dalam setiap kali berperang, Raja Mapanji Gerasakan dari kerajaan Jenggala selalu menggunakan lambang kerajaan Kahuripan, yakni Garuda Mukha. Dalam peperangan itu, ada kalanya Jenggala menang, ada kalanya juga Jenggala kalah. Menang lagi, kalah lagi, dan begitulah terus-menerus selama beberapa tahun. Runtutan masa pemerintahan Raja-Raja Jenggala yang berpusat di daerah Kahuripan yang menggunakan lambang kerajaan Kahuripan, Garuda Mukha, antara lain sebagai berikut. 1. Raja Mapanji Gerasakan atau Raja Pertama yang memerintah sejak tahun 964 Saka atau 1042 Masehi sampai tahun 974 Saka atau 1052 Masehi. Dan kedua, Raja Mapanji Alanjung yang memerintah sejak tahun 974 Saka atau 1052 Masehi sampai tahun 981 Saka atau 1059 Masehi. Yang ketiga, Raja Sri Maharaja Samarot Saka yang memerintah dari tahun 981 Saka atau 1059 Masehi sampai tidak disebutkan secara pasti tahunnya. Sejak Raja Mapanji Gerasakan hingga Raja Sri Maharaja Samarot Saka, tidak banyak ditemukan situs-situs peninggalan yang menceritakan tentang tata pemerintahannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perang-perang saudara yang terjadi secara terus-menerus antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri. Kedua, situs-situs peninggalannya memang sengaja dirusak oleh penduduk dari kerajaan setelahnya karena dianggap tidak berguna. Ketiga, terjadinya bencana alam pada masa kerajaan itu, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Keempat, penjarahan yang dilakukan di zaman penjajahan Belanda sehingga banyak situs peninggalan yang diboyong ke luar negeri untuk tujuan komersial. Sementara itu, runtutan masa pemerintahan Raja-Raja Kediri yang berpusat di daerah Daha ialah sebagai berikut. 1. Raja Sri Samarawijaya yang bergelar Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Tunggadewa. Ia memerintah sekitar tahun 964 Saka atau 1042 Masehi berdasarkan prasasti Pamwatan tahun 1042 Masehi. 2. Raja Sri Jayawarsa yang bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Ia memerintah sekitar tahun 1026 Saka atau 1104 Masehi berdasarkan prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. 3. Raja Bameswara atau Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Rakesirikan. Ia memerintah sejak tahun 1038 Masehi. 1038 Saka atau 1116 Masehi sampai tahun 1057 Saka atau 1135 Masehi. Berdasarkan prasasti Pandelegan tahun 1117 Masehi dan Kakawin Samaradahana karangan Empu Darmaja. Keempat, ada Raja Jayabaya. Raja yang sampai saat ini masih terkenal dan namanya masih diagung-agungkan oleh sebagian orang. Raja Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Gandra Sri Aji Joyoboyo. Ia memerintah sejak tahun 1057 Saka atau 1135 Masehi sampai tahun 1079 Saka
atau 1157 Masehi. Berdasarkan Prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan Kakawin Baratayuda. 5. Raja Sri Sarwaweswara yang memerintah sekitar tahun 1081 Saka atau 1159 Masehi. Berdasarkan Prasasti Pandelegan 2 tahun 1159 Masehi dan Prasasti Kakyunan tahun 1161 Masehi. 6. Ada Raja Sri Aryeswara yang memerintah sekitar tahun 1093 Saka atau 1171 Masehi. Berdasarkan Prasasti Angin tahun 1171 Masehi. Yang ketujuh, ada Raja Sri Ganda yang memerintah sekitar tahun 1103 Masehi, 1103 Saka atau 1181 Masehi. Berdasarkan Prasasti Jaring tahun 1181 Masehi. Yang kedelapan, ada Raja Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1104 Saka atau 1182 Masehi. Berdasarkan Prasasti Cakra atau Prasasti Kakawin Samaradana tahun 1182 Masehi. 9. Ada Raja Srengga Kertajaya yang memerintah sekitar tahun 1107 Saka atau 1185 Masehi sampai tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi. Berdasarkan Prasasti Palah tahun 1197 Masehi dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi. Demikianlah sejak Raja Sri Samerawijaya hingga Raja Srengga Kertajaya ditemukan situs-situs peninggalan yang bercerita sekilas tentang masa pemerintahannya. Tidak diketahui secara pasti mengapa situs-situs peninggalan dari Kerajaan Kediri tersebut masih terjaga dengan baik dan bisa ditemukan. Berbeda halnya dengan situs-situs peninggalan Kerajaan Jenggala yang sudah banyak hilang atau tidak ditemukan. Namun diperkirakan hal tersebut terjadi karena sejak pemerintahan Raja Jayabaya, Kediri menjadi kerajaan yang besar dan menguasai seluruh Jawa, sehingga sanggup melestarikan peninggalan-peninggalan pemerintah terdahulunya, termasuk juga menjaga situs-situs peninggalan raja-raja Kediri. Itulah tadi penjelasan tentang munculnya kerajaan Kediri dan raja-raja yang berkuasa di kerajaan Kediri dan Jenggala. Mohon maaf bila audio kurang bagus, ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.